Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Dani Primasari dalam tayangan perdana dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Dan sebuah kehormatan bagi kami telah hadir orang nomor 2 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sapa dulu, beliau tak lain adalah Profesor Dr. Nizar Ali MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana tadi perjalanan Profesor dari Jakarta menuju ke Kota Madiun? Iya, menyenangkan. Ya, dinikmati dengan sangat baik. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan Profesor di tayangan perdana kali ini. Baik. Dan sebelum saya berbincang-bincang lebih lanjut dengan beliau Bapak Sekjen, sedikit tentang profil beliau, bahwa beliau bernama Profesor Dr. Nizar Ali MAG yang lahir di Jepara pada 21 Maret tahun 1964. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus menjabat sebagai PLT Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau pernah pula sebagai Dirjen dari Penyelenggara Haji dan Umroh dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya Yogyakarta selalu berhati nyaman ya Prof, terkenal dengan gudegnya. Ngangen nih. Alhamdulillah. Izin Prof, saya dulu juga lahirnya ASN juga di Kemenak, di Kanwil Kemenak Jogja. Jadi sudah bisa merasakan bagaimana kehangatan Yogyakarta. Siap Prof. Namun saat Profesor sebagai Kakanwil, saya sudah mutasi ke Kota Madiun. Nah itu, tidak mau bergabung dengan kami, meninggalkan Jogja. Iya Prof. Dan beliau pun sampai saat ini masih sebagai pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini kan Profesor sebagai Sekretaris Jenderal. Baik. Merangkap pula sebagai Inspektorat Jenderal. Ya. Barangkali ada jurus-jurus atau kiat-kiat agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, lancar dan beriringan. Tentu ini dua pekerjaan yang menurut saya sangat besar dan paling sibuk lah dalam konteks ini. Urusan sekjen tentu mengkoordinasi satu, ditambah lagi dengan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tentu ya harus memiliki beberapa strategi yang harus kita mainkan untuk dua institusi ini agar ini bisa berjalan secara simultan. Tentu salah satu adalah yang pertama adalah komunikasi di antara pegawai-pegawai yang ada di dua instansi itu, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan di Sekretariat Jenderal dan juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, lancar dengan Inspektorat Jenderal. Dan kita sangat diuntungkan dengan era sekarang ini, era revolusi industri 4.0 ini dengan adanya digital. Jadi kita di tempat manapun, di ruang manapun, kapanpun itu bisa dilakukan koordinasi melalui sistem online. Banyak aplikasi Zoom, Google Meeting dan lain sebagainya itulah memudahkan untuk berkoordinasi dan melaksanakan kerja di dua instansi itu. Meskipun secara fisik di Sekretariat Jenderal, tetapi bisa meluangkan waktu untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal yang kantornya ada di Fatmawati, tentu dengan melalui alat komunikasi selain handphone juga melalui rapat secara virtual, dan itu sangat dimudahkan dalam teknik. Karena itu memang sangat tepat apabila ini transformasi digital menjadi salah satu bagian yang penting dalam koordinasi. Itu. Ya. Mohon izin Prof, tanggal 3 Januari kemarin kan kita baru saja merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Ya. Dengan tema yang diluncurkan adalah transformasi layanan umat. Baik. Seperti apa nih Prof bentuk transformasi layanan umat tersebut, barangkali bisa dijelaskan oleh Profesor. Baik, kita bagi dua layanan yang penting di Kementerian Agama. Pertama adalah layanan keagamaan, yang kedua adalah layanan pendidikan keagamaan. Nah, agar proses transformasi ini bisa semakin cepat, maka
salah satu yang bisa dilakukan ya dengan mengupayakan berbagai usaha upaya agar layanan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh publik. Salah satunya adalah transformasi layanan. Yang kedua adalah pemusatan layanan-layanan itu di beberapa titik-titik sentral. Jadi adanya misalkan PTSP, kemudian layanan perizinan berbasis online, kemudian seluruh layanan misalkan bantuan-bantuan sosial, bantuan pemerintah itu bisa dilakukan secara online. Itu sangat memudahkan dan ini namanya bertransformasi. Kalau dulu kita database-nya itu kita hanya meminta di kanwil melalui surat-surat yang itu datangnya sangat lama, sekarang dengan proses transformasi ini saya rasa hitungannya tidak lagi hari tapi detik. Itu bisa diperoleh data. Itu salah satu contoh transformasi layanan umat seperti itu, sehingga ke depan ini selain cepat tentu manfaatnya jauh lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu, karena ini bisa dimonitor dan akuntabilitasnya juga bisa dilihat, karena bisa dilihat oleh semua orang transparansi dari layanan Kementerian Agama. Dan yang paling berpengaruh sebenarnya di layanan KUA. Dengan adanya program revitalisasi itu sebenarnya sesungguhnya itu adalah ya layanan KUA bertransformasi dalam konteks ini. Baik transformasi di bidang layanan softwarenya maupun hardwarenya, syarat prasaranya kita perbaiki, kemudian layanan konsultasi keagamaan, konsultasi bimbingan calon pengantin dan seterusnya. Itulah bagian dari yang saya kan transformasi layanan umat dalam konteks ini. Kebetulan kan semua sekarang menjurus ke KUA ya Prof ya. Karena yang paling dirasakan memang KUA, bersentuhan dengan langsung masyarakat. dengan masyarakat. Karena memang yang terkenal di masyarakat itu kan kementerian itu taunya kan hanya KUA Prof dan pelayanan haji. Dan satu lagi Prof, barangkali ada kesan dan pesan untuk kami yang ada di Kemenak Kota Madiun, terutama khususnya di Creative Studio ini Prof. Barangkali ada peralatan kita yang kurang canggih, atau AC-nya yang kurang dingin, atau ruangannya yang kurang memadai. Barangkali ada kucuran tambahan dana untuk kami Prof. Alhamdulillah kalau memang ada kucuran dana untuk kami. Jadi saya rasa penting, dan saya secara pribadi maupun institusi ya mengapresiasi adanya ini, dan ini saya rasa kali pertama untuk seluruh kakak Kemenak ya adanya studio ini ya di ada sebuah kata-kata orang bijak, al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi apresiasi itu semuanya bisa dilakukan untuk orang yang memulai. Ya, ini kan Kemenak Kota Madiun kan memulai ya. Tentu ini gini, kita tidak tahu kebutuhannya berapa untuk kelengkapan, dan saya rasa ini ya memang bagus, tetapi menurut saya ya sentuhan-sentuhan artistik ini belum menyentuh dalam konteks ini. Itu perlu juga dianggarkan dalam konteks studio agar ini bisa lebih baik, bisa artistik, bisa dirasakan menarik oleh penonton, oleh pemirsa. Tentu ini membutuhkan ya dana. Kalau soal ada anggarannya ini tergantung komunikasi dalam konteks ini. Saya rasa kalau ada afirmasi ya tentu tidak ada yang tidak mungkin dalam konteks anggaran dalam konteks ini. Gitu Mbak Dani. Siap, karena kita juga nekat ini Prof untuk membangun seperti ini, karena ini kan juga salah satu wujud dari kita Kementerian Agama Kota Madiun mewujudkan salah satu dari 7 prioritas Kementerian Agama, yaitu transformasi layanan umat. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Ini suatu kebanggaan bagi kami, kehormatan bagi kami yang ada di daerah Prof, karena kedatangan orang nomor 2 di Kementerian Agama Republik Indonesia sangat-sangat berharga untuk kami. Beliau Profesor telah meresmikan studio kami ini. Dan semoga nanti perjalanan Profesor kembali ke Jakarta lancar, Profesor selalu sehat dan sukses selalu Prof. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan orang nomor 2 di Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nisala Ali MAG. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita
yang ada di Kemenak Kota Madiun, dan semoga bisa semakin meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dan edukasi seputar Kementerian Agama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.